Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada pembahasan kita di bab 4 ya, tentang ruang lingkup pelayanan prima. Nah, di sini yang akan kita bahas itu yang pertama ada ruang lingkup pelayanan prima. Lalu yang kedua ada prinsip pelayanan prima dan yang terakhir ada konsep pelayanan prima. Ini video bab 4 di pertemuan pertama ya. Ini video susulan ya, karena kemarin ada kesalahan dalam editannya. Ya, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu pelayanan prima. Nah, di sini itu pelayanan prima atau sebagai customer care ya. Nah, itu dibutuhkan oleh semua anggota perusahaan. Nah, pelayanan prima itu membutuhkan rasa percaya diri untuk menyesuaikan dan mempertimbangkan kepercayaan serta rahasia pelanggan kepada kita. Nah, tujuan pelayanan prima ini adalah agar bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Nah, jadi si perusahaan itu kalau yang memiliki visi misi yang bagus gitu ya, nah tentu saja di dalam pelayanan primanya itu akan lebih diperhatikan, karena pasti si perusahaan itu akan membuat si pelanggan itu tetap membeli produknya gitu. Jadi nggak akan kehilangan pelanggan kalau misalkan si pelayanan primanya itu baik. Selanjutnya tentu saja setelah kita memperhatikan gitu ya pelayanan prima kita, nah ada jenis pelanggan gitu juga. Kita harus memahami jenis pelanggan gitu ya. Ada pelanggan internal dan ada pelanggan eksternal. Nah, pelanggan internal itu dibagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama ada pelanggan internal dalam organisasi dan yang kedua ada pelanggan internal pemerintah. Nah, pelanggan internal organisasi ini yaitu semua orang yang terkena dampak produk, nah dan merupakan anggota organisasi yang menghasilkan produk tersebut. Nah, jadi sebagai orang dalam yang memasarkan produk tersebut juga, nah dia pun juga membeli produknya tersebut gitu. Bisa untuk kepentingan pribadi dirinya masing-masing karena dia sedang membutuhkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada pelanggan internal pemerintah. Nah, itu semua orang yang terkena dampak produk, nah dan bukan anggota organisasi penghasil produk, melainkan masih dalam lingkungan instansi pemerintah. Nah, masih dalam satu lingkungan yang sama, akan tetapi mereka tidak memasarkan produknya, tapi mereka membeli itu produknya. Nah, selanjutnya ada pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal itu mereka yang terkena dampak produk. Nah, bukan anggota organisasi. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat luas. Masyarakat luas yang membeli produk dari perusahaan itu untuk kebutuhan mereka masing-masing gitu ya. Nah, di sini pelayanan prima itu akan lebih kepada pelanggan eksternal supaya dapat menghadirkan itu pelanggannya itu datang lagi membeli produk gitu. Selanjutnya ada tujuan total quality service atau TQS. Nah, yang pertama itu sudah pasti ya, berfokus pada pelanggan karena pelanggan adalah prioritas utama sebuah perusahaan. Kita juga harus memperhatikan ya apa yang sedang diinginkan oleh pelanggan, apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan, produk apa yang sering dibutuhkan oleh pelanggan, agar si pelanggannya itu tiada henti-hentinya untuk datang membeli produk. Selanjutnya ada keterlibatan pegawai secara menyeluruh. Di sini itu semua pihak yang terkait. Nah, dengan tujuan itu untuk meningkatkan pelayanan. Nah, agar meningkatnya sebuah pelayanan dalam perusahaan untuk menciptakan sebuah produk, tentu dibutuhkan keterlibatan pegawai. Nah, semua pegawai itu terlibat dalam
memasarkan produknya gitu ya, saling membantu. Nah, selanjutnya ada sistem pengukuran. Nah, di dalam sistem pengukuran ini itu ada 3 komponen. Nah, pertama itu menyusun standar proses produk, barang, dan jasa. Setelah menyusun standar proses, lalu melakukan identifikasi ketidaksesuaian dengan keinginan pelanggan. Nah, di sini itu lebih ke proses gitu ya, apa yang sedang dibutuhkan pelanggan, apa yang tidak sedang dibutuhkan pelanggan, apa yang lebih dominan dibutuhkan pelanggan gitu ya. Proses pembandingan di sini. Nah, selanjutnya setelah proses pembandingan itu mengoreksi. Nah, mengoreksi apa yang dibutuhkan pelanggan. Setelah kita tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, nah langsung kita meningkatkan kinerja kita. Selanjutnya ada perbaikan kesinambungan. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 4 komponen ya. Yang pertama itu memandang bahwa semua pekerjaan itu suatu proses. Ya memang pekerjaan itu proses, dari proses ke proses ya, dari proses. Ini aja kita lihat nih, kita udah 3 proses ya melalui keempat. Jadi 1 berfokus pada pelanggan, terlibatan, sistem pengukuran. Nah, itu juga termasuk ke dalam proses gitu ya, sama. Selanjutnya ada mengantisipasi perubahan keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di sistem pengukuran. Selanjutnya ada mengurangi waktu siklus dan proses produksi dan distribusi. Nah, kita juga tidak bisa dengan terus menerus ya, dengan sering gitu, intensitas waktunya terus saja produksi barang tersebut. Nah, sedangkan yang membeli juga udah pada punya produk tersebut gitu kan. Nah, di sini itu kadang kan suka ada ya barang yang limited edition misalkan. Nah, jadi kita membuat produknya itu hanya beberapa pieces lah, misalkan 50 pieces. Nah, justru itu yang sering diserbu itu karena limited edition itu barang terbatas gitu ya. Nah, selanjutnya ada menerima umpan balik dari pelanggan. Nah, dengan senang hati kita juga harus menerima ya apa saran dari pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan ya. Selanjutnya ada harapan pelanggan. Nah, pertama itu ada pelayanan pegawai. Nah, pola dan sistem pelayanan harus didesain secara sederhana agar mudah dipahami baik oleh pelanggan maupun karyawan. Nah, hal ini itu dapat dilengkapi dengan kecanggihan teknologi. Selanjutnya ada perhatian. Organisasi yang bercara customer friendly sangat memberikan perhatian mengenai kualitas di segala bidang aspek organisasinya. Nah, pelanggan juga butuh perhatian ya. Kadang yang kita kalau misalkan memasarkannya dengan seperti kita kepada teman gitu ya, agar terlihat lebih akrab gitu dengan pelanggan. Selanjutnya ada keterbukaan. Nah, buatlah pelanggan merasa diperhatikan secara tulus tanpa pamrih dan secara terbuka, tidak seperti sedang diakali. Nah, jangan memberikan kebohongan kepada pelanggan ya, karena jika kita memang gitu ya, kalau kita berbohong kepada pelanggan misalkan dengan melebih-lebihkan suatu barang, pelanggan akan membeli ya barang tersebut, tapi dia tidak akan balik lagi untuk membeli produk yang lain karena merasa sudah dibohongi, merasa sudah ditipu. Nah, berbuatlah sejujur-jujurnya kepada pelanggan gitu ya. Selanjutnya ada keakraban. Nah, biasanya orang akan merasa senang kalau kita itu akrab gitu ya dengan pelanggan. Jadi bekerja itu untuk memasarkan produk itu kita niat, jadi bisa memunculkan sikap positif dari diri kita. Jadi si pelanggan juga punya anggapan bahwa kita tuh iya ya, ternyata customer dari perusahaan ini tuh baik hati gitu ya, langsung dengan mimik muka yang senang gitu memperhatikan pelanggan dengan senang hati gitu. Jadi tidak ada paksaan gitu, akan membuat pelanggan akan lebih antusias gitu ya. Selanjutnya ada aspek pelayanan prima. Nah, yang pertama itu adanya hukum tentang pelanggan. Nah, pelanggan itu selalu menganggap bahwa dirinya itu benar. Nah, jika pelanggan salah, nah kembali lagi ke hal nomor 1 ya, jadi
pelanggan itu ya memang selalu benar gitu ya. Pelanggan itu adalah raja gitu ya, yang harus kita sambut. Selanjutnya ada pengembangan pelayanan prima tetap berpusat pada unsur manusia yang ada dalam organisasi di semua tingkatan. Nah, di sini tuh kepuasan para pegawai sangat penting ya. Nah, karena akan tercermin dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya apabila dikaitkan dengan masalah kepemimpinan, sering dikatakan bahwa pelayanan yang bagus dan baik adalah cerminan dari kepemimpinan yang baik pula. Jadi, apabila si pemilik perusahaan tersebut memimpinnya itu secara baik ya, maka mereka sebagai pegawainya juga itu akan memasarkan produknya juga dengan baik pula. Selanjutnya ada manfaat pelayanan prima ya. Pertama itu meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua ada memberikan kesan yang baik ya terhadap pelanggan. Yang ketiga ada loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada mendapat timbal balik yang sesuai dari pelanggan. Selanjutnya ada prinsip pelayanan prima. Pertama itu ada kepribadian atau personality. Nah, di sini itu cara seorang individu untuk bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, kepribadian sering diartikan sebagai ciri yang menonjol pada seorang individu. Selanjutnya ada profesional. Nah, profesional adalah istilah bagi seorang yang menawarkan jasa pelayanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Kemudian akan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Nah, di sini itu yang pertama itu punya rasa tanggung jawab ya. Seorang profesional itu pasti bertanggung jawab akan tugasnya. Jadi secara tidak langsung dia akan maksimal gitu dalam melakukan sebuah pekerjaan. Selanjutnya ada keterampilan khusus ya. Nah, yang diperoleh dari pendidikan ataupun pengalaman. Dari pendidikan di sini itu semasa pegawai tersebut dulunya itu kuliah di bidang marketing misalkan ya, bidang manajemen pemasaran misalkan. Nah, di situ kan mereka belajar gitu ya. Nah, ataupun dengan pengalaman dari pekerjaan ke perusahaan ke perusahaan. Nah, perusahaan ke perusahaan dia itu belajar gitu ya sehingga mendapatkan keterampilan khusus. Selanjutnya ada kesejawatan. Nah, yaitu orang dengan profesi yang sama biasanya berkumpul dalam sebuah organisasi profesi dan memiliki kode etik. Nah, misalkan dari perusahaan ini dia itu pegawai itu sebagai seorang humasnya ya, hubungan masyarakat dengan memasarkan produknya misalkan itu di perusahaan B. Nah, sedangkan ada lagi seseorang di perusahaan A, nah dengan jabatan dan pekerjaan yang sama, nah itu bisa juga berkumpul menjadi suatu organisasi ya untuk mereka saling belajar satu sama lain. Selanjutnya ada sikap dan perilaku atau attitude. Nah, attitude sebagai seorang humas dalam memasarkan produknya itu sangat penting ya. Pertama itu yang harus dilakukan gitu ya, menyambut setiap pelanggan dengan ramah dan menyenangkan. Nah, petugas tidak boleh membiarkan pelanggan menunggu terlalu lama atau datang terlambat dan gagal menghargai waktu. Selanjutnya ada konsisten dalam merealisasikan apa yang sudah dijanjikan. Petugas tidak boleh membuat janji yang sulit ditepati atau janji yang tidak pasti. Selanjutnya ada petugas harus segera memberikan respon yang cepat jika ada panggilan yang masuk. Petugas tidak boleh membiarkan telepon berdering selama 3 kali tanpa meresponnya. Selanjutnya ada menerima pelanggan dengan wajar, sopan, dan penuh perhatian. Petugas tidak boleh bertindak terlalu akrab sehingga tidak sadar keluar dari etika kesopanan. Nah, di sini tuh akrab boleh, tapi harus dalam batas wajar gitu ya. Harus memperhatikan kesopanan juga terhadap pelanggan. Bagaimanapun juga dia adalah pelanggan kita harus memiliki sedikitnya gitu ya jarak gitu, bahwa mereka itu adalah pelanggan kita gitu yang harus kita sambut gitu. Selanjutnya ada terampil dalam berkomunikasi dan mampu mendengarkan apa yang dimaksud pelanggan. Di sini tuh maksudnya si petugas itu harus cepat tanggap ya apa yang dimaksudkan pelanggan itu, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu, sehingga kalau kita kurang tanggap itu kita pasti dianggap oleh pelanggan itu kurang menghargai gitu ya. Selanjutnya ada mampu menguasai pengetahuan produk
dengan lengkap dan jelas. Nah, sehingga kita dapat menjelaskan kepada pelanggan kalau kita menguasai produk tersebut. Kalau kita tidak menguasai produk tersebut atau tidak hafal produk tersebut untuk apa, gunanya untuk apa, manfaatnya apa, kita mau memasarkan produknya kayak gimana kalau kita nggak tahu kan ya. Selanjutnya ada tindakan ya, salam, sapa, maaf, dan terima kasih. Nah, yang pertama itu kita harus menyapa. Dan bila kita berbuat salah atau penyampaian kita sedikit kurang, kita meminta maaf. Dan ketika kita pelanggan sudah membeli produk kita, pelanggan puas terhadap kita, selanjutnya yang harus dikatakan tentu saja terima kasih. Selanjutnya ada pelayanan terbaik ya. Nah, dengan mendengarkan keinginan pelanggan. Selanjutnya jangan mengabaikan pelanggan, mengakomodasi kebutuhan pelanggan, membangun kepercayaan, dan menghidupkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada tata krama dalam berbisnis. Nah, pertama itu ada kejujuran ya, punya sifat kejujuran, punya sifat sikap menolong orang lain, tidak melakukan sumpah palsu, ramah tamah, takaran ukuran dan timbangan yang benar, membiayai upah sebelum mengering keringat karyawan. Selanjutnya ada tata krama dalam berbisnis ya, hal yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Selanjutnya tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Ada tidak melakukan monopoli. Tidak boleh melakukan bisnis yang akan mengakibatkan kerugian dan kerusakan kehidupan makhluk hidup. Tidak melakukan penumpukan barang dan penyimpanan barang dalam masa tertentu, terutama yang expired gitu ya. Selanjutnya ada konsep pelayanan prima. Nah, pelayanan prima yang terbaik di sini lebih kepada konsepnya ya. Selanjutnya yang pertama itu ada pelayanan prima berdasarkan penampilan. Nah, penampilan dari tenaga kerja, pelayanan pada waktu bekerja ya, memberikan pelayanan pada kolega dan pelanggan. Nah, well groom adalah istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk orang berbusana resmi dengan baik dan menarik. Nah, yang pertama itu ada cara berhias humas laki-laki ya. Nah, humas laki-laki itu yang pertama rambut dipotong rapi, nah dan tidak menutup telinga, jadi dan juga tidak melebihi alis mungkin ya, agar tidak menghalangi penglihatan kita. Nah, tidak menutupi telinga juga. Nah, diusahakan di sini akan lebih baik jika rambut kita menggunakan gel ya atau minyak rambut. Nah, atau juga pomade gitu ya, agar kelihatan lebih keren. Selanjutnya kuku tidak panjang, apalagi sampai menghitam. Kebersihan diri di sini sangat penting ya. Kuku sebaiknya memotong kuku seminggu sekali misalkan. Nah, kebersihan kukunya juga harus diperhatikan gitu ya, agar si pelanggan kita itu lihat kita itu wah ini orang bersih gitu ya, tidak jorok, badan tampak selalu bersih, tidak ada dekil dan bau. Nah, di sini kebersihan badan juga harus diperhatikan ya. Angka-angka lebih baiknya mandi 2 kali sehari sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja. Diusahakan juga menggunakan deodoran ya dan parfum kalau bisa, dan yang tidak terlalu menyengat juga. Selanjutnya ada cara berias humas perempuan ya. Nah, sama seperti humas laki-laki gitu ya, rambutnya dipotong rapi gitu, tidak merumbai secara acak-acakan gitu ya. Nah, harus diikat juga kalau selama bekerja itu ya, agar tidak mengganggu selama aktivitas dalam bekerja. Nah, selanjutnya tidak berlebihan dalam menggunakan perhiasan ya, menggunakan cincin, gelang emas, kalung emas misalkan ya. Cukup untuk seorang humas itu agar terlihat lebih elegan gitu ya, menggunakan jam tangan saja itu sudah sangat keren gitu ya bagi seorang humas. Selanjutnya juga menggunakan make up secara sederhana ya, tidak berlebihan menggunakan makeup, tidak menor gitu ya. Selanjutnya ada memakai parfum sewajarnya. Nah, cara berbusana.
Yang pertama ada warna terang, kuning muda, abu-abu, hijau muda, dan sebagainya. Ini warna yang direkomendasikan ya. Warna cerah, biru laut, hijau jamrud, merah bata, kuning emas, atau jingga. Nah, warna gelap, hitam, biru tua, merah hati. Nah, di sini tuh pakaian ya, pakaian yang dipakai untuk selama bekerja. Di sini ada rekomendasi warnanya ya. Ini ada ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah di sini sangat penting ketika kita berbicara ya, ketika kita memasarkan produk kita. Kontak mata yang pertama ya, agar bisa meyakinkan pelanggan ya. Salah satunya itu dengan kontak mata. Jadi kita berbicara itu dengan yakin ya, dengan penuh keyakinan. Nah, di sini juga harus disertai dengan senyuman gitu ya. Tampilkan tatapan mata yang bersahabat, hindari mata berkerut atau tatapan kosong. Serta hindari pula sikap mata ke bawah atau menatap ke suatu benda yang lain gitu ya. Karena ini tuh si pelanggan itu akan beranggapan bahwa kita kalau sedang berbicara dan tidak melihat kepada dirinya, itu dirinya akan merasa tidak dianggap gitu ya, dan akan memandang bahwa si petugas itu atau yang memasarkan produk itu tidak yakin dalam memasarkan produknya. Selanjutnya ada gerak mulut ya. Gerak mulut itu juga akan diperhatikan oleh pelanggan gitu ya. Jadi untuk menghindari ketidakpastian di mata pelanggan gitu ya, jadi harus tampilkan senyuman manis sebagai rasa senang atau gembira. Nah, hindari bibir rapat karena ekspresi ini menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Selanjutnya hindari pula mulut yang terbuka lebar tanpa bicara karena ekspresi ini menunjukkan kebingungan. Selanjutnya ada hindari pula menggigit bibir karena ini mengisyaratkan sikap kesedihan, serta bicaralah sewajarnya dan jangan dibuat-buat. Selanjutnya ada ekspresi wajah dengan gerak kepala ya. Si kepala hendaknya tegak sebagai kesediaan untuk berkomunikasi ya. Jadi kita itu bersedia berkomunikasi dengan pelanggan itu, tidak berleha-leha. Selanjutnya ada anggukan kepala sebagai isyarat menghormati atau persetujuan. Hindari memegang kepala dengan tangan karena ini menunjukkan kecemasan ya, serta hindari pula kepala menunduk karena ini juga menunjukkan penolakan. Selanjutnya ada pelayanan prima dengan tanggung jawab atau accountability. Nah, pertama itu adalah melayani pelanggan secara terhormat. Yang kedua ada menghargai pelanggan. Nah, pelayanan prima dengan kemampuan. Nah, yang pertama itu ada prob ya. Prob di sini yaitu merespon bentuk pertanyaan yang bersifat membuka dan terbuka. Selanjutnya ada ability potential response. Nah, di sini itu pernyataan yang menunjukkan suatu menggambarkan potensi komunikasi untuk sesuatu. Nah, misalkan contohnya cara kamu melayani penjual bagus sekali gitu ya. Tujuannya agar mendorong komunikan yang kurang percaya diri agar lebih termotivasi. Selanjutnya ada confrontation. Nah, confrontation ini tinggalkan pengungkapan kemungkinan ya. Contohnya pendapat kamu itu tidak benar. Selanjutnya ada interpretation. Nah, pemberian penjelasan berbagai informasi yang disampaikan dalam komunikasi. Contohnya, kamu sebenarnya mampu meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya ada sikap dengan attitude ya. Cara bersikap attitude harus dilakukan adalah baik, ramah, mudah tersenyum, penuh simpatik, berbahasa santun, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada perhatian ya, dengan penuh. Selalu sabar dalam menghadapi pelanggan. Jangan menanggapi kritik secara pribadi. Tawarkanlah permohonan maaf, sekalipun kesalahan pelayanan itu bukan tanggung jawab Anda. Panggillah pelanggan dengan namanya, bukan nama sapaan. Nah, selanjutnya ada action, tindakan ya, memahami apa yang diperlukan. Catat pertanyaan yang ada, cek bahwa fakta-fakta yang ada sudah lengkap dan benar, serta tanyakan jika ada sesuatu yang tidak dipahami. Selanjutnya menentukan sikap dan hal yang dapat dilakukan, tinjau ulang hal yang dibutuhkan, serta amati hal yang dapat cara realistis dilaksanakan. Selanjutnya ada mengambil tindakan sesuai rencana. Jika ada orang lain yang terlibat, pastikan mereka telah terlebih dahulu yang diharapkan. Cek kembali bahwa tindakan nyata sudah dilakukan. Selanjutnya ada mempertahankan pelanggan agar mereka tetap dapat diberi informasi jika ada masalah yang tidak bisa dihindari atau terjadi keterlambatan. Biarlah pelanggan mengetahui menyetujui suatu rencana baru. Selanjutnya ada dengan mewujudkan kebutuhan pelanggan ya. Pemberian bantuan juga tidak
hanya berlaku pada keluhan pelanggan, tetapi juga dapat dilakukan pada saat pelanggan mulai atau ingin menggunakan jasa atau produk kita. Akibat hal tersebut adalah menimbulkan kesan yang baik dan positif terhadap jasa atau produk tersebut. Nah, berikut merupakan cara pemberian bantuan ya. Yang pertama itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya memahami perlunya komunikasi yang baik kepada pelanggan, memahami teknik komunikasi yang baik kepada pelanggan, memahami standar operasional prosedur pelayanan pelanggan, dan mengidentifikasi keberatan atau keluhan pelanggan. Terima kasih, selamat menonton dan belajar.